mengetahui perencanaan pembunuhan itu, qala man ansari ilallah. Qala Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang membantu aku ilallah, kepada Allah. Artinya siapa yang ingin membantu agama Allah. Siapa yang ingin menolong agama Allah ini? Aku, kata Nabi Isa sebagai Nabi Allah, Roh Allah, ingin dibunuh. Siapa yang ikut denganku, yang membantu aku, siapa? Qala al-Hawariyu, berkata al-Hawariyu. Al-Hawariyu itu murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang apa bahasanya itu ya, yang loyal kepada Nabi Isa, loyal bahasa orang sekarang. Nahnu ansarullah, kami yang menolong agama Allah. Kalau Nabi Muhammad punya murid namanya sahabat, Nabi Isa punya murid atau sahabat namanya Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Berapa jumlah mereka? Tidak banyak. Ada yang mengatakan Al-Hawariyun itu berjumlah kurang lebih hanya 12 orang. Tidak banyak, hanya 12 orang. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu yang loyal banyak, yang sanggup mengorbankan nyawanya untuk Nabi itu banyak, loyal dengan Nabi Muhammad SAW. Lillah, karena kecintaan kepada Nabi. Al-Hawariyun kurang lebih 12. Sedikit orangnya yang betul-betul loyal, dan tidak ada yang bertugas sebagaimana tugasnya Nabi kecuali dia akan dimusuhi. Ini dikatakan oleh sepupunya Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Nabi Muhammad bergetar takut. Yang pertama Nabi Muhammad di Gua Hira itu halwah, bahasa orang-orang di luar Islam bertapa, Hindu dan bertapa. Bahasa Islamnya halwah. Halwah itu menyepi, tidak mau ketemu dengan orang, membersihkan diri. Karena kalau kita bertemu dengan orang macam-macam. Cobalah ketemu dengan orang, duduk sajalah sejam dengan kawan, itu macam-macam. Ada yang nyebut ini, ada yang nyebut orang lain, ada yang membuat hati kita kotor, ada yang membuat lisan kita berdosa. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang. Bagi yang tidak tahan, bagi yang tahan, dia yang menguasai lapangan. Tidak masalah. Kalau dia ada, bahkan kawan-kawannya yang berkumpul itu menjadi tidak berani menggibah kemana sana ke sini. Itu betul seorang seperti itu. Tapi jikalau ada orang itu, bahkan yang lain apa jadi, nah itu lebih baik jangan ikut ke sana. Karena kita tidak sanggup. Namanya khalwah, menyepi, mengosongkan diri, membersihkan diri. Itu sudah dilakukan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, menjelang wahyu pertama diturunkan. Ketika turun wahyu pertama, yang namanya Nabi juga seorang Nabi, juga seorang manusia, takut Nabi Muhammad. Pulang ke rumah, bergetar badannya, menggigil karena ketakutan. Namanya tabiat manusia. Akhirnya Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah. Ini aneh cerita soal ibu kata Khadijah.
Tadinya nanya kepada sepupunya, ternyata sepupu Khadijah seorang pendeta Yahudi asli ya, Yahudi memang asli. Kemudian katanya pendeta tadi yang datang kepada suamimu itu, engkau wahai Muhammad adalah namus, bahasanya orang Yahudi. Namus yaitu Jibril. Namus malaikat yang juga pernah datang kepada Nabi Musa, juga pernah datang kepada Nabi Isa, dan tidak ada yang mengemban tugas sebagaimana tugas engkau, tugas umat, tugas nabi-nabi yang terdahulu, kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Jika andai kata aku hidup, kepada kata pendeta tadi, andai kata aku hidup zaman engkau wahai Muhammad mendakwahkan agama ini, maka aku pasti berada di pihak engkau. Ini kata pendeta. Tidak ada orang yang mengemban tugas sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Isa, artinya seorang nabi pasti akan dimusuhi kaumnya. Dan jika aku berada nanti hidup di zaman engkau menyebarkan ini agama, maka aku berada di pihak engkau, kata si pendeta tadi. Dan itu betul. Nabi Isa dimusuhi, ingin dibunuh malah oleh kaumnya sendiri. Yang melindungi yang betul-betul layak hanya 12 orang, disebut Al-Hawariyun. Nabi Muhammad pun ingin dibunuh. Ketika seluruh kaum kabilah-kabilah perwakilan kumpul datang ngepung rumah Nabi Muhammad, Imam Ali dalam rumah ada berdua. Sepupuan Nabi Muhammad dengan Imam Ali sepupu. Imam Ali disuruh Nabi Muhammad mengganti posisi beliau, tidur di tempat tidurnya Nabi. Ini resikonya besar. Kenapa? Kalau yang ingin membunuh tidak lihat-lihat orang, langsung menusukkan pedang. Yang dihantam siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi Imam Ali tidak ambil banyak pikir, karena disuruh Nabi tidur di tempat Nabi. Imam Ali tidur di tempat Nabi. Nabi disuruh hijrah malam itu, didatangi sahabat Abu Bakar, keluar kemudian membaca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka titik, di belakang mereka titik, fa'aghshaynahum, kami tutup mereka. Kalau sudah di depan titik, belakang titik, tutup pula, mana bisa melihat? Bahwa itu sirun, mereka tidaklah bisa melihat. Sempat Nabi keluar dan mengambil pasir, diletakkan di kepala mereka masing-masing. Sudah Nabi lewat agak jauh, barulah mereka sadar. Bangun mereka dari tidurnya, ternyata tertidur seluruhnya. Dilihat kepala ada pasir banyak. Artinya Nabi itu keluar tidak terburu-buru, malu mereka. Santai Nabi keluar, sempat meletakkan pasir di kepala mereka masing-masing. Masuk mereka ke dalam, ternyata dibangunkan, dilihat di ranjang hanya ada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali selamat karena waktu itu masih kecil juga beliau, remaja, anak-anak bujang dan juga bujang, umur belasan tahun. Nabi Muhammad hijrah dengan sahabat Abu Bakar. Nabi Muhammad pun ingin dibunuh, Nabi Isa ingin dibunuh. Maka kata-kata pendeta tadi itu sampai ke bawah. Artinya siapapun yang mengemban setelah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menutup daripada segala nabi. Siapa setelahnya? Para ulama-ulama.
maka mereka pun sama mendapatkan sebagaimana Nabi dapatkan. Jadi tidak heran kalau benar-benar ulama diancam dibunuh, tidak heran. Nabi sendiri diancam dibunuh, ulama dipenjara, tidak heran. Jadi jangan lihat seluruh orang di penjara itu orang jahat. Tidak. Sebagian orang yang di penjara malah orang baik karena membela kebenaran sehingga di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara 28 bulan. Imam Malik pernah di penjara. Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, Sultanul Ulama, rajanya ulama di masa beliau. Makomnya beliau Sultanul Ulama, rajanya ulama, saking alimnya. Beliau pernah didukung oleh pemerintah. Imam Malik pernah dirantai, dikelilingkan kota Madinah pernah. Padahal beliau seorang imam besar, ulama besar, tapi dihinakan oleh pemerintahannya. Pernah beliau dan yang lain-lainnya. Jadi banyak ulama itu memang saking tegasnya membela kebenaran, mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi-nabi. Nabi Isa ingin dibunuh, maka Al-Hawariyun itulah yang menolong. Nahnu ansarullah, kami yang menolong agama Allah. Washhad billah amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah wahai Nabi Isa, bi anna muslimun, kami adalah orang-orang yang menerima beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan kenapa disebut Al-Hawariyun? Karena mereka ini mempunyai kulit putih. Disebut Hur itu kan bidadari. Al-Hur, Hurul Ain, bidadari artinya. Al-Hur, Al-Hawariyun, orang-orang yang berkulit bersih, putih, bersih. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah Engkau turunkan minal Injil, daripada kitab Injil. Wattaba'na, dan kami mengikut ar-rasul Nabi Isa alaihi salam. Faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami bersama orang-orang yang telah bersaksi. Bilwaddaniyah, dengan mengisahkan Engkau, wali rasul, bersaksi dengan Rasul Engkau, yaitu Nabi Isa alaihi salam, bisidqi, dengan benar. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka menipu Bani Israel, Nabi Isa dengan Nabi Isa. Jadi awal Nabi Bani Israel itu Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Penutup Nabi Bani Israel Nabi Isa alaihissalam. Pokoknya setelah Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa, seluruhnya Nabi itu Bani Israel. Wa makaru, mereka menipu, membuat tipu daya, karena mereka ingin membunuh Nabi Isa. Wa makarallah, tapi Allah yang menipu mereka. Bi an aqa syibha Isa ala man qasada qablahu. Ada orang yang bertujuan membunuh Nabi Isa, orang tadi dibuat oleh Allah rupanya, wajahnya mirip Nabi Isa. Maka orang-orang membunuh siapa yang dibunuh? Ya orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi wajahnya yang orang tadi dibuat oleh Allah mirip wajah Nabi Isa.
Orang-orang melihat ini Nabi Isa, padahal bukan hanya orang yang diserupakan oleh Allah wajahnya Nabi Isa. Mereka membunuh orang tadi. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Ilqallahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambil engkau dan aku mengangkat engkau kepadaku minat dunia, daripada dunia, minat ghairi mautin, tanpa meninggal dunia. Nabi Isa sekarang perlu meninggal. Kalau pertanyaan siapa Nabi yang panjang umurnya, orang banyak mengatakan Nabi Adam alaihissalam, tapi ada yang juga panjang. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kalau dihitung-hitung, berapa sekarang umur Nabi Isa alaihissalam? Berapa? Mulai zaman Nabi saja ke zaman sekarang 1447 Hijriah. Berarti 1447 Hijriah yang lewat Nabi Isa hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad 571 tahunan. Berarti zaman itu kalau digabung sampai sekarang mau 2000 tahun sudah. Belum meninggal Nabi Isa alaihissalam. Dihitung siapa yang paling panjang umurnya? Nabi Isa belum meninggal. Panjangnya umur. Di mana Allah letakkan? Lihat peringatan Isra wal Mi'raj. Di mana Nabi Isa itu langit keberapa? Di situlah Allah letakkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini termasuk yang aneh, termasuk nabi-nabi yang aneh. Yang pertama, lahir tanpa ayah. Yang kedua, pilihan Allah. Allah pilih untuk membunuh Dajjal laknatullah alaihi. Tidak ada yang lain. Nabi-nabi yang lain yang seperti ini, lahir tanpa ayah, dipilih oleh Allah membunuh Dajjal. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai nanti tugasnya selesai. Dia umurnya masih berlanjutnya umur Nabi Isa alaihissalam, tidak meninggal. Allah menghendaki dia. Artinya kalau Allah berkehendak, apapun segala yang mungkin pasti terlaksana. Allah ingin, kami ingin, kata Allah, menjauhkan engkau minal ladzina kafaru, daripada orang-orang yang kufur. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru, dan kami ingin menjadikan orang-orang yang mengikut engkau lebih utama dibanding orang-orang yang kufur. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kalau sudah sampai di hari kiamat, kepada pula kata Allah tempat kembali kalian, dan aku hukum di antara kalian apa-apa yang terjadi di antara kalian yang kalian perselisihkan. Ada orang tanya, ada orang mati bunuh-bunuhan, bagaimana katanya? Apakah selesai dengan di dunia ini hukumannya? Oh, belum selesai. Bagaimanapun seberat-beratnya hakim, hukum pidana menghukum, selama itu hukum hanya hukum pidana, bukan hukum syariat Allah, maka tidak akan selesai. Makanya perkara itu tidak ada untung, ketimpasan, perkelahian, menang jadi apa? Kalah jadi aku,
mana menjadi haram. Itu kan pokoknya mirip-mirip itulah bahasa peribahasanya. Mana kalah jadi aku, menang jadi haram. Kalah mati. Ketika mati apakah selesai? Belum juga selesai. Yang hidup apakah selesai? Belum. Yang jelas yang hidup tenang hukum di dunia. Habis hukum di dunia, di akhirat dihukum pula oleh Allah. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Aku hukum di antara kalian, kata Allah, apa yang kalian perselisihkan di alam dunia. Kalau ingin selesai urusannya, maka hukumnya pakai hukum syariat, selesai. Di akhirat Allah tidak lagi menuntut. Kalau andai kata yang bersangkutan menuntut, ya Allah, hukum dia, kata Allah, selesai sudah hukumannya di sewaktu hidup di dunia. Membunuh, dibunuh. Berat. Membunuh, dibunuh. Membunuh si B dengan sengaja, amat namanya, amdan. Maka ketika terbukti sengaja, selesai, juga dibunuh. Ini pasti. Namanya hukum kisos. Hanya saja bedanya cara membunuhnya. Kalau yang A membunuh si B dengan pistol, yang hakim membunuh si A dengan bengkel. Yang penting sama-sama dibunuh. Al-Fatih wal-Maqtul fitnah. Yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Nanya sahabat, kalau yang membunuh wajar. Mama al-Maqtul, kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Dijawab oleh Nabi, karena yang dibunuh ingin membunuh, cuma kalah. Betul, cuma kalah. Yang dibunuh itu pun sebenarnya ingin membunuh, cuma kalah. Andai kata menang, dia yang membunuh, artinya niatnya sudah ada. Nah ini kan susah. Banyak tidak nyamannya bunuh. Maka jangan jadi seorang perhitungan lah. Jangan sok-sok jauh. Pokoknya kalau lawan kebunuh. Oh, bukan nyaman. Cakap nyaman gertak orang. Pas ternyata dibunuh, yang pertama di dunia masuk terjadi. Yang kedua di akhirat dihukum dosa besar. Al-Fatih wal-Maqtul fitnah. Dihidupkan oleh Allah. Bagaimana yang dibunuh, kata Allah, ikhlas. Banyak ikhlas kata yang dibunuh. Aku dibunuh, kenapa dia hanya sekedar dipenjara? Disidang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling pas itu kisos. Bisa tidak kisos itu hilang atau diganti? Bisa. Cuman berat. Apa beratnya? Gantiannya ganti dengan kurang lebih 100 ekor unta. Kalau dibikin berapa unta satu ekor? Anggap 25 juta atau 30 juta lah seekor unta. Kali 100, 30 juta kali 100, 3 miliar. Nah, itulah duitnya. Berikan kepada keluarga yang dibunuh, keluarga senangkan dapat yang 300, yang 3 miliar. Jadi berat. Kalau membunuhnya dengan sama-sama bagaimana? Pertanyaannya demikian. Kan kalau andai kata dibunuh, membunuh masuk neraka. A membunuh si B, nanti B nanti A dikisos. Jadi kita sama-sama membunuh, dibingung hakim. Bagaimana caranya? Sama-sama kita angkat pedang, royok tipas. Setiap orang tipas sekali. Royok setiap orang royok 10 orang royok. Ternyata di sidang seluruhnya ketahuan
dia membunuh seluruhnya kisos. Berat. Jadi kalau umpama ada hukum seperti itu, insya Allah berpikir panjang orang, lagi berpikir panjang. Makanya di Makkah itu kalau berkelahi bertengkar paling adu mulut, satu orang melerai sallu ala nabi Allahumma shalli wa sallim. Tidak berani main tampar menampar, apalagi bunuh berat. Kalau kita ini adu masalah parkir saja selesai, masalah emosi saja selesai. Jadi hati-hati, seluruhnya dihukum oleh Allah pada hari kiamat, dan hukum Allah maha adil. Fa'amman ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya. Adapun kata Allah, orang-orang yang kafaru, yang tidak mau beriman kepada-Ku, Aku azab mereka azaban syadidan fid dunya, dengan azab yang pedih sewaktu hidup di dunia. Bil qatli, dengan dibunuh, wasabhi, ditawan, wal jizyah, bayar pajak, wal akhirah, termasuk di akhirat, binar, dengan neraka. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Di dunia sengsara ini kalau dengan hukum Islam pemerintahnya, karena di dalam Islam yang wajib bayar pajak hanya orang yang tidak beriman, artinya non muslim. Setiap orang yang beriman gratis, tidak ada pajak-pajakan. Nanti namanya di dalam hukum Islam. Kalau kita kan kendaraan ada pajak, sepeda motor bayar pajak, apalagi mobil bayar pajak. Entah kalau helikopter bayar pajak atau tidak, helikopter pribadi. Rumah itu pajak, rumah pajak bumi dan bangunan ada pajaknya. Padahal yang berjuang paninian bahari melawan Belanda Jepang, ternyata kita cucu-cucunya bayar pajak sebenarnya. Dalam Islam tidak ada pajak. Yang pajak itu dipajak non muslim. Yang susahnya kendaraan pinjam, nukar second, membeli second, susah bayar pajak. Datang ke Samsat, sepeda motor 2 tangan sudah. KTP asli orang yang pertamanya punya nama, tak kemana KTP-nya, orangnya tak kemana, dia bisa pinjam KTP. Datang ke sana, ada di sepeda motor, ingin saya bayarkan pajak karena membeli PJ, cuma KTP asli tidak ada. Nah, macam mana nih? Hanya petugas di sana, oh tidak bisa Pak, tidak bisa Pak, harus pakai KTP asli. Nah sudah, berarti tidak dibayar pajak. Bisa aja, tapi di dalam setuman. Nah ke dalamnya apa? Kisahnya di dalam. Berarti bisa, kamu ke dalam bisa, kamu di luar kada bisa. Nah apa kisahnya? Bisa, tapi ke dalam setuman. Apa kisahnya ke dalam? Di luar tidak, kalau bisa bisa. Kalau tidak ada bisa Pak, dan tinggalkan boleh 2 tahun sudah bayar pajak. Kamu mau pakai bayarin? Mau dibayarin? Gitu ya, memang ada mau dibayarin. Bisa banget ya, cuma di dalam. Berarti kalau bisa di dalam, bisa juga di luar. Kenapa harus di dalam? Memang di dalam kan dibagi di luar. Ternyata Ustaz punya Ustaz, tanya kawan, kawan pun di dalam. Berapa pajaknya? Sekian ratus, mahalnya di dalam Pak. Di dalam ada rupanya, ada sendiri rupanya. Kalau bisa, kalau kata itu aja. Tadi nanti ya, duit itu ketemu rumput, itulah bedanya. Sebelum buka bayar duit, mudah bayar kiai malah pahala duit. Mau pernah
sekarang rupanya pakai foto. Dulu kita mau katakan ada foto-foto aja. Sekarang harus ada foto. Jadi kelurahan ada datang foto. Lu lihat, engkau foto nanti berhenti. Siapa yang beri, siapa yang beri. Padahal kan dari kelurahan sudah berbeda. Memang tugasnya sudah. Datanglah foto, habis foto, jual duit. Foto nanti jual 100.000. Tuan guru tu kadang nak bertakdir, beliau bertakdir, kita bacakan doa pula. Habis makan, makasihlah. Mau nak ya apalah. Seluruhnya berduit modelnya baik. Nyaman mengeluarkan duit untuk sesuatu yang seperti itu. Sekali tuan guru berat kayaknya mengeluarkan duit. Siapa tuan guru? Kadang-kadang orang perhatikan. Itu tuan guru yang tutup haknya lah, yang Tuhan. Di acara-acara itu perhatikan kalau kita keluar bersamaan acara tuan guru di meja doa, MC bertahlil, bis meja doa, bis bertahlil, makan situ dia, bis makan. Perhatikan kalau kita di belakang tuan guru tadi bersalaman tuan rumah, ada tuan rumah memberi? Mana apa ada memberi? Coba tuan rumah urus surat tanah, pokoknya coba punya. Dan tuan guru yang bacakan doa, yang diminta ke rumah, dimohonkan pulang, waktunya diambil. Bahkan kadang-kadang tuan guru meninggalkan pengajian gara-gara diminta bertahlil, ternyata hanya makasih dulu lah. Ya tuan guru diberi sedikit waktu itu diikat ulang, duit gampang dicari, tapi waktu tidak akan bisa diubah. Kalau waktu terbuang maka terbuang. Kadang-kadang waktu tuan guru terbuang, munajatnya kepada Allah, tasbihnya, zikirnya, mengajarnya untuk keperluan kita yang kita pernah didatangi. Ternyata kita orang menghargai. Jadi banyak duit-duit itu gampang duit orang itu moros enak sedikit ada duit. Artinya kita ada dua. Kenapa masalah? Berapa upah moros surat tanah sekian juta menanya. Tergantung kesulitannya lah. Dan tergantung harga tanah. Harga tanah mahal, bayarnya rupanya. Merata ada seperti itu merata. Kita masuk bayar pajak. Bayar pajak sepeda motor, dia tak bayar, dia bayar. Dia tak bayar. Anda bayar itu bayar. Mana ada. Jadi kalau di dalam pemerintah Islam, yang bayar pajak itu yang di luar Islam. Orang Islam gratis dan dia bayar pajak. Wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang di luar Islam itu ketika di akhirat tidak ada yang menolong mereka daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun kata Allah, orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, fayuwaffihim, kami akan cukupkan ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang zalim. Dzalika nasluhu 'alaika minal ayat. Seluruhnya ini kata Allah, kami ceritakan wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Cerita Nabi Isa itu kami ceritakan kepada engkau kata Allah. Apa tujuannya? Tujuannya ialah agar dibuat pelajaran. Karena itu seluruhnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hakim.
Muhammad ketika Nabi Isa ada kan tidak ada. Cuma dari mana tahu cerita Nabi Isa? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang menceritakan lewat Al-Quran, sehingga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad SAW untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada Nabi Isa yang dilahirkan tanpa seorang ayah, kemudian dengan bisa berbicara kepada siapapun sewaktu Nabi Isa waktu masih bayi, sampai terangkatnya Nabi Isa dan sampai sekarang belum beliau meninggal dunia, dan akan bertugas membunuh Dajjal pada nanti akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita, memudahkan kita beramal ibadah kepadanya, dan ikhlas murni karena Allah, dan Allah balas dengan dimudahkan hisab pada hari kiamat. Mudah-mudahan kajian bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.